Indra, Indonesian Visual Art Archive, Yayasan Hari Ibu, Serikandi Lintas Iman, Seruni, Mitra Wacana, Beranda Migran, Yanisa Swasti, dan Survive Kids. Rekan-rekan mahasiswa dari Prodi Pari yang luar biasa, dan saya bukannya kelihatan, tapi yang Mas Stefan memang paling kita kasih. Saya paling gurih diri itu biasanya ya, lakoni. Terima kasih ya Pak Irfan. Ini tepuk tangan untuk Pak Irfan yang sudah beberapa tahun menjadi koordinator untuk pameran arsip, ya. Kertas. Kita masih ingat bahwa semua tema-tema yang disampaikan di pameran ini luar biasa. Semuanya mengangkat isu-isu sosial dan kebanyakan. Mungkin kalau kita setback ke beberapa tahun ke belakang, tahun lalu kita menyampaikan tema terkait isu sampah di Jogja, luar biasa. Bu Rektor hadir di situ, ya. Ikut keliling. Semoga tahun ini Bu Rektor juga hadir karena beliau juga wanita. Ya. Tapi itu dulu karena fotonya putrinya Bu Rektor itu dipasang di sini, ya. Jadi Bu Rektornya yang nonton itu. Ya, semoga ada fotonya asal ya. Bu Rektor atau Bu Rektor itu dipasang di sini dan ikut keliling juga. Kemudian tahun sebelumnya kita menarik kembali memori kita terkait COVID, ya, luar biasa. Jadi ingat dulu saat kita karantina, lalu saat itu kita bekerja online, lalu juga mungkin saat itu ada beberapa rekan teman saudara kita yang kena musibah karena COVID. Memori yang kemudian bisa kita ingat kembali untuk pembelajaran kita saat ini. Kemudian tahun sebelumnya lagi ada di daerah Jogja, saya tidak tahu yang Pak Irfan, ya, itu dengan tema sumber filosofis Jogja. Jadi luar biasa, ini tema-temanya cukup menarik dan bisa merefresh kembali kita terkait beberapa hal yang ada di Jogja dan sekitarnya. Juga tema-tema isu sosial nasional begitu. Dan tentu saja kertas ini sudah menjadi salah satu event tahunan yang menjadi ikon kita, baik di Prodi Pari, kemudian di DPSMB, di departemen, dan juga di sekolah vokasi. Tentunya dari departemen sangat mendukung pelaksanaan kegiatan yang berbasis project based learning dan case based learning karena kita vokasional. Hal-hal seperti ini jadi satu pembeda kita. Sekiranya nanti ada prodi sejenis yang itu berbasis akademik, inilah kita vokasi. Jadi kalau di departemen saya masih bisa memetakan banyak sekali kegiatan kita yang berbasis project dan masing-masing prodi sudah punya ikonnya masing-masing. Prodi Pari sudah punya kertas, Prodi Bisnis Perjalanan Wisata sudah punya Olimpiade Pariwisata dan Pendidikan Budaya. Teman-teman di bahasa Inggris sudah punya extension, ya, kompetisi untuk SMA SMK Sri Indonesia Nasional. Kemudian Prodi Jepang walaupun baru 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Event tahunan yang dulu sempat dihidupkan saat D3 muncul lagi, yaitu OKI. Jadi Festival Budaya Jepang juga sudah ada. Jadi ini tentunya bukan hanya sekedar untuk show of force atau mungkin untuk sekedar mengadakan agenda kegiatan tanpa makna, tetapi tentunya sebuah kegiatan ini selain memperkuat citra atau image dari prodi dan departemen serta sekolah vokasi, juga merupakan bagian dari pembelajaran teman-teman mahasiswa yang tentunya bukan hanya sekedar kuliah di kelas saja. Hampir semua kegiatan aktivitas kita baik di mata kuliah, kegiatan Merdeka Belajar, KKN sampai dengan penulisan proyek akhir, semuanya berbasis vokasional terapan. Jadi ini saya kira sesuatu yang luar biasa untuk nanti terus kita lanjutkan bersama. Dan kalau tema-tema sosial tidak akan pernah ada habisnya. Kalau nanti di depan mungkin ada satu festival kertas menyambut Indonesia masuk Piala Dunia. Nah itu pas jadi menyemangati PSSI mungkin, ya, bisa jadi begitu. Tetapi saya kira tema hari ini luar biasa. Seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, seminggu pelaksananya sampai tanggal 15. Monggo Bapak Ibu, Mas Mbak yang ada di sini bisa dipublikasikan, bisa diinformasikan ke rekan kolega saudara anggota untuk hadir di gedung Sohadi Projo ini untuk kita sama-sama menyaksikan pameran arsip. Saya beberapa kali sudah ngobrol dengan Pak Irfan dan teman-teman di Pak Iqbal
kita memiliki satu kelebihan karena kita tinggal di gedung heritage. Ya, jadi gedung Panca Dharma ini merupakan gedung heritage di Kabupaten Sleman dan Provinsi DIY, sehingga daripada sewa gedung di luar gitu ya sudah mahal, lalu ikoniknya tidak nampak di sana, ya kita laksanakan saja di tempat kita sendiri. Mungkin banyak dari masyarakat yang belum pernah mampir hadir di gedung Panca Dharma ini, sehingga dengan event-event ini harapannya selain prodinya menjadi semakin tenar gitu ya, departemennya itu terbawa gitu, sekolah vokasi semakin jaya gitu kalau artikan, gedungnya juga terus bisa dilestarikan gitu ya. Karena masyarakat bisa ikut menyaksikan pameran dan juga ikut menikmati gedung Panca Dharma. Oke, nanti setelah ini kita sama-sama menikmati tur ya Bapak Ibu. Dan untuk tema hari ini luar biasa, salah satu tema yang saya kira sangat relevan untuk kita laksanakan, merekam perempuan dalam ruang demokrasi. Kita lihat sekarang sudah tidak ada lagi perbedaan gender dan perempuan. Bu Rektor kita juga buka. Lalu ini kebetulan kalau DPSMB ini nuansa kewanitaannya sudah sejak zaman dulu mungkin ya, karena kaum prianya kalau di kalangan dosen kita minoritas gitu. Oke, jadi 70% ibu-ibu ya dosennya. Mahasiswanya saya kira juga demikian. Oke. Jadi dari pariwisata, dari bahasa Inggris, Jepang, lalu dari tadi saya di info Pak juga kira kalau sudah sebagian besar sudah perempuan. Jadi luar biasa ini sudah terjadi pergeseran. Jadi kalau jargon dibuat ras perempuan sudah menguasai dunia, ini ras perempuan sudah menguasai departemen kita, itu kira-kira begitu. Oke, jadi saya kira ini merupakan satu titik balik kita untuk ikut mendukung pergerakan dan juga mungkin kesetaraan gender, dan kita nanti coba saksikan apa yang sudah dinampilkan oleh teman-teman prodi kearsipan ini, sehingga bisa lebih merefleksikan arti dan makna dari kegiatan kertas pada hari ini. Oke, baik, terima kasih atas waktunya dan waktu saya kembalikan ke MC. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yudha Irdana Mehmet SJE atas sambutan yang telah disampaikan. Memasuki acara selanjutnya akan kita laksanakan bersama proses simbolisasi pembukaan pameran arsip kertas UGM 2025. Dengan simbolisasi mengadakan kedua pameran arsip kertas UGM pada 2025 akan segera dibuka. Kemudian setelah simbolisasi dilakukan, opening ceremony akan diakhiri dengan kegiatan tur ruang pameran untuk tamu undangan yang akan dipandu oleh panitia. Dalam prosesi simbolisasi ini akan dilaksanakan oleh PIC kegiatan pameran arsip kertas UGM 2025 yang nantinya akan didampingi oleh Ketua Pelaksana Pameran Arsip Kertas UGM 2025. Lanjutkan pada acara simbolis, kepada Bapak Iwan Esti Derajat SIPMA, kami persilakan maju untuk melaksanakan prosesi simbolisasi. Kemudian kepada Saudari Trivini, kami persilakan untuk mendampingi dalam prosesi simbolisasi pembukaan pameran arsip kertas UGM 2025. Saya akan menambahkan sedikit soal pameran ini. Informasi terkait pameran arsip ini juga bisa melalui website pameranarsip.sv.ugm.ac.id. Website itu dikerjakan juga oleh teman-teman mahasiswa website ini. Jadi tim pelaksana pameran mengerjakan pameran fisiknya dan juga membangun website untuk informasi pameran. Bisa dikunjungi dan katalog dari semua arsip yang bisa di hari ini tersedia di dalam website. Terima kasih. Pameran arsip kertas UGM 2025 akan dilakukan secara bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Dengan ini, pameran arsip kertas UGM 2025 dengan judul Setara, merekam perempuan dalam ruang demokrasi secara resmi
kasih kepada PIC kegiatan pameran arsip kertas UGM 2025 dan Ketua Pelaksana Pameran Arsip Kertas UGM 2025 yang telah melaksanakan sinkronisasi opening ceremony. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada perwakilan dari Ibu Berisi, Solidaritas Perempuan Dinasti, Sofia Alia, Indonesia Visual Art Archive, Seruni, Mika Wacana, Beranda Mitra, Aisyah Swasti, Yayasan Ayu, Serikandi Lintas Iman, dan Survive Village. serta seluruh pihak yang terlibat dalam acara opening ceremony pameran arsip kertas UGM 2025. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor yang telah mendukung berlangsungnya serangkaian kegiatan pameran arsip kertas UGM 2025. Di antaranya yaitu PT Putra Karya Infrastruktur, Bank BTN, BPD-DIY, Agung Printing, Karacika, maupun Fotobu. Petra Aksesoris, MSA Aziz, dan Mama Resto. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner yang telah membantu dalam mempublikasikan seluruh rangkaian kegiatan pameran arsip kertas UGM 2025. Di antaranya yaitu Jogja Nova, nonton pameran, SKM UGM Pulau Sumur, mahasiswa UNY, Hima TP UNY, HMIS UNY, keluarga mahasiswa Departemen Bahasa Seni dan Manajemen Budaya, keluarga mahasiswa Departemen Teknik Sipil SV UGM, keluarga mahasiswa Departemen Teknik Mesin SV UGM, Info Event Sleman, tentang Jogja, Event Jogja terkini, dan Info Event Jogja. Selanjutnya adalah tur ruang pameran. Tamu undangan akan dibagi menjadi 2 kloter. Kloter pertama yaitu 2 baris yang paling depan. Kemudian kloter selanjutnya 2 baris di belakang akan melakukan tur pameran 15 menit setelahnya. kami selaku perwakilan panitia pameran arsip kertas UGM 2025 meminta apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kesalahan maupun hal yang kurang berkenan. Saya Lutfi Ramadhani Putri dengan rekan saya. Muhammad Rasli Nuri Chandra, Kami undur diri. sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam arwah budaya. Dan salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami dari tim kuratorial, yaitu dari saya sendiri sebagai koordinator pusat dan donasi, kemudian juga ada Anies sebagai subkoordinator pusat dan Eka sebagai subkoordinator kurasi. Dan di sini kami akan menjelaskan terkait keseluruhan tema yang akan kita bawakan, kemudian juga terkait dengan apa kenapa kita mengambil tema dan juga latar belakang dari apa yang kita angkat dalam isu sekarang dalam rangka perempuan dalam demokrasi yang akan diawali dengan latar belakang oleh Henry. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, pameran arsip kertas UGM pada tahun ini mengambil tema perempuan dalam demokrasi dengan judul Setara Merekam Perempuan dalam Ruang Demokrasi. Perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, setara dan demokrasi ini bukan menunjukkan kondisi sebenarnya, akan tetapi untuk setara sendiri adalah kondisi gender yang hendak kami dukung untuk bisa tercapai untuk perempuan. Setara ini merupakan kondisi yang memang harus dicapai dari perspektif tentang gender itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, konstruksi sosial atau gagasan yang disepakati, dicapai dan dipelihara di masyarakat masih menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi tidak setara, di mana laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan menduduki. Mungkin tidak seluruhnya, tetapi masih banyak yang mengakar kuat di masyarakat secara dominan seperti itu. Nah kemudian contoh simpelnya adalah ketika di sebuah rumah ada perbedaan perlakuan
Tetapi ada beberapa keluarga yang memang seperti itu. Lalu ada beberapa kasus juga di 2024 lalu ada di kontestasi demokrasi kita yaitu pilkada, di mana ada beberapa Pak Baliho dari caleg yang kemudian mengatakan bahwa imam kok rego, imam bulanan. Nah itu adalah salah satu contoh keterbatasan partisipasi perempuan dalam ruang demokrasi itu dibatasi. Kemudian ada juga 2022 ada perempuan yang bahkan berdiam diri di kos tapi diperkosa dan nah maka dari itu kami ingin berkuku setara tersebut. Baik Bapak Ibu, secara rangkuman terkait dengan latar belakang yang diambil oleh Adin tadi dan juga di masa demokrasi pada kali ini terkait dengan kasus yang dialami, kita membawa narasi bahwa perempuan tidak seharusnya menjadi objek namun sebagai subjek. Perempuan itu sendiri harus bertahan dan juga tidak boleh ditekan. Kami membawa tiga narasi berbeda. Yang pertama terkait dengan partisipasi, yaitu peran perempuan dalam politik dan juga demokrasi yang kita ambil dalam berbagai macam ruang. Kemudian terkait dengan storyline juga ada cerita kedua, yaitu terkait dengan represi atau tekanan yang dialami oleh perempuan baik kasus femisida maupun kekerasan yang sempat disebutkan oleh Andi. Dan yang ketiga adalah resistensi. Bagaimana cara perempuan bertahan dalam mempertahankan ruang yang aman dan itu harus dicapai. Dan kita tidak boleh merasakan di mana ruang yang aman untuk perempuan, tapi semua ruang itu aman untuk perempuan. Kemudian kita juga sudah berhasil berkolaborasi dengan 66 kolaborator yang terdiri dari individu, kemudian organisasi akar rumput dan juga kelompok gerakan yang tersebar dari berbagai daerah, mulai dari Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan juga Yogyakarta. Bahkan kita juga bekerjasama dengan salah satu masyarakat adat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita juga mengumpulkan arsip sebanyak 268 arsip yang kemudian kita olah, ditampilkan dalam bentuk tekstual, kemudian audiovisual, dan kita juga mengolah arsip-arsip tersebut dalam bentuk data seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin